Bab 576. Pertarungan antara master, tidak perlu berlebihan. Wanita bergaun hitam itu menjadi semakin emosional. Pada akhirnya, dia tiba-tiba menatap Mileye dan berkata dengan marah, "Kamu suruh dia keluar, aku akan membunuhnya." Si idiot ini. Mileye tersenyum masam, dia tidak akan keluar. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan marah, "Kalau begitu aku akan memukulmu." Setelah mengatakan itu, dia meluncurkan serangan ke Mileye. Mileye tidak berani gegabah dan bergegas maju ke depan. Bas! Sebuah cahaya pedang melintas. Boom! Cahaya pedang ini meledak seketika, dan pada saat ini Mileye sudah dibuat mundur 100 meter jauhnya. Raut wajah Mileye sedikit murung. Kalau bertarung seperti ini terus, keberadaannya pasti akan segera ketahuan. Wanita bergaun hitam itu hendak menyerang lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Sudah cukup." Wanita bergaun hitam itu sedikit mengernyit, "Apanya yang sudah cukup?" Mileye berkata dengan serius, "Pertarungan antara master, tidak perlu berlebihan. Kita sudah meluncurkan satu serangan, seharusnya sudah cukup." Wanita bergaun hitam itu mengerjapkan matanya, dia agak bingung. Mileye segera mengambil kesempatan dan berkata, "Harus aku akui, kamu adalah yang paling hebat di antara aturan Tao yang pernah aku temui, benar-benar sangat hebat, kamu adalah orang pertama yang membuatku kagum." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan tanpa ekspresi, "Apakah kamu sedang menyanjungku? Aku katakan padamu, aku tidak akan termakan omonganmu ini. Tapi aku pikir meskipun kamu lemah, kamu adalah orang yang jujur, masih ada sisi baiknya." Mileye. Wanita bergaun hitam itu berkata lagi, "Apakah kamu pernah bertemu dengan aturan Tao lainnya?" Mileye bergegas mengangguk, "Ya. Ada aturan Tao bumi, aturan Tao ruang hampa dan aturan Tao mimpi." Wanita bergaun hitam itu sedikit mengernyit, "Coba aku lihat." Mileye buru-buru mengeluarkan aturan Tao bumi. Tak lama setelah itu, sebuah kata, "tanah," yang kecil muncul di tengah alisnya. Aturan Tao bumi. Setelah melihat aturan Tao bumi ini, wanita bergaun hitam itu melirik Mileye, "Mana yang lainnya?" Mileye buru-buru mengeluarkan aturan Tao ruang hampa dan aturan Tao mimpi. Setelah beberapa saat, wanita bergaun hitam itu bertanya, "Apakah kamu tahu cara menggunakan mereka?" Mileye mengangguk, "Ya." Setelah mengatakan itu, Mileye membentangkan telapak tangannya. Kemudian kekuatan bumi di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Tak lama kemudian, sebuah pedang muncul di tangannya. Mileye mengayun-ayunkan pedang di tangannya ke arah wanita bergaun hitam itu. "Lihat ini." Wanita bergaun hitam itu melirik Mileye, "Hanya itu saja?" Mileye mengangguk. Ekspresi wanita bergaun hitam itu tiba-tiba berubah menjadi sedikit simpati. Mileye tiba-tiba merasa terluka dan buru-buru bertanya, "Apakah masih ada cara lain?" Wanita bergaun hitam itu berkata dengan santai, "Tidak." Mileye tersenyum, "Mengerti. Aku mengerti. Kamu takut aku akan mengalahkanmu setelah aku menguasainya." Wanita bergaun hitam itu mencibir, "Apakah kamu bercanda? Apakah kamu tahu seberapa hebatnya aku?" Mileye berkata dengan tenang, "Jadi apa yang kamu takutkan?" Wanita bergaun hitam itu tersenyum dingin, "Kamu ingin memancingku, apakah menurutmu aku orang bodoh?" Mileye mendesah dengan suara rendah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, "Kenapa kamu mendesah?" Mileye berkata, "Jasmine pernah memberitahuku. Dia mengatakan bahwa kalau bertemu dengan aturan Tao yang ada di lantai 5, harus meminta bimbingannya, karena aturan Tao di lantai 5 sangat hebat." Wanita bergaun hitam itu mengerutkan kening,
kamu pernah bertemu dengan Jasmine? Mileye mengangguk, pernah. Wanita bergaun hitam itu menatap Mileye dengan tatapan aneh. Mileye bertanya, kenapa? Wanita bergaun hitam itu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Ekspresi Mileye sedikit berubah, tapi dia tidak melakukan apa-apa, karena wanita bergaun hitam itu tidak berniat membunuhnya. Wanita bergaun hitam itu dari awal hingga sekarang tidak memiliki niat membunuhnya. Kalau tidak, Mileye sudah mengeluarkan pedang penakluk jiwa untuk bertarung dengannya. Wanita bergaun hitam itu menatap Mileye, apakah kamu tahu kenapa aku tidak membunuhmu? Mileye meragu sejenak, lalu berkata, karena aku tampan. Wanita bergaun hitam itu tiba-tiba menamparnya. Boom! Mileye langsung dibuat terbang 100 meter jauhnya. Begitu dia baru saja berhenti, wanita bergaun hitam tiba-tiba muncul di depannya. Sekarang kamu bisa mengendalikan menara itu, bukan? Mileye tidak berani iseng lagi dan segera mengangguk. Wanita bergaun hitam itu menatap Mileye, aku akan mengajarimu cara menggunakan aturan Tao, tapi kamu harus membantuku. Mileye bertanya, bantu apa? Wanita bergaun hitam itu berkata dengan santai, aku ingin masuk ke menara untuk menyembuhkan lukaku, tapi selama aku di dalam, menara itu mungkin akan mengendalikanku, dan yang harus kamu lakukan adalah jangan biarkan dia mengendalikanku. Mileye terdiam. Mileye tidak menyangka bahwa wanita bergaun hitam itu memiliki ide seperti ini. Tidak heran pihak lawan dari awal tidak berniat untuk membunuhnya. Mileye menarik kembali pikirannya dan berkata, kalau dia ingin mengendalikanmu, takutnya aku tidak bisa melakukan apa-apa. Meskipun Mileye adalah pemilik menara, tapi menara penjara alam ini sering mengabaikannya. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan tenang, jangan khawatir. Selama kamu berjanji padaku untuk berdiri di sisiku, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa padaku, dia juga tidak akan bisa melakukan apa-apa padamu. Mileye meragu sejenak, lalu berkata, apakah ada cara untuk mengendalikannya? Wanita bergaun hitam itu mencibir, menurutmu? Mileye berpikir sebentar, kemudian berkata, bagaimana kalau begini saja? Aku akan menyuruhnya keluar, kita diskusikan bersama, kalau tidak, nanti situasinya mungkin akan sangat kaku. Mileye juga sedikit khawatir dengan menara penjara alam ini. Karena begitu Mileye bergabung dengan wanita bergaun hitam ini, menara penjara alam pasti sangat tidak senang. Mileye tidak ingin ada perang di tubuhnya setiap hari. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan tanpa ekspresi, terserah kamu. Mileye mengangguk, lalu pikirannya masuk ke dalam tubuh, menara, kalau kamu benar-benar tidak keluar, maka tidak akan bisa bernegosiasi. Jangan khawatir, ada aku di sini, dia tidak akan menyakitimu. Apakah kita bertiga tidak bisa mengalahkannya? Menara penjara alam tidak bersuara. Raut wajah Mileye muram, apakah dia begitu takut mati? Pada saat ini, Lily tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia memegang menara kecil di tangannya, itu adalah menara penjara alam. Lily mengerjapkan matanya, dia memintaku untuk membawanya keluar. Mileye. Wanita bergaun hitam itu melirik menara penjara alam dengan ekspresi rumit. Mileye bertanya, kenapa? Wanita bergaun hitam itu berkata dengan santai, dia terluka sangat parah, kecerdasannya rusak. Kalau tidak, berdasarkan temperamennya, kamu sudah lama mati. Mileye sedikit penasaran, temperamennya tidak baik. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan acuh tak acuh, sangat buruk hingga kamu tidak dapat membayangkannya. Dulu ketika dia di Star Territory, ketika perkelahian orang memengaruhinya, dia akan memusnahkan orang itu. Mileye. Wanita bergaun hitam itu menatap menara penjara alam,
ketika aku menyembuhkan diri di menara, aku juga akan membantumu menekan dan menstabilkanmu, tapi kamu tidak boleh mengendalikanku, atau aku akan membunuhmu. Kamu yang sekarang tidak bisa menang melawanku, kamu harus memahami hal ini, apakah kamu mengerti?" Menara penjara alam bergetar, seolah memberikan respons. Lily berkata, "Dia bilang kelak dia bisa menang melawanmu." Mileye tidak bisa berkata-kata. Wanita bergaun hitam itu menggelengkan kepalanya, benar-benar sangat bodoh. Setelah mengatakan itu, dia langsung masuk ke menara penjara alam. Di dalam menara penjara alam, wanita bergaun hitam itu melihat sekeliling sejenak, lalu melihat ke atas menara. Ketika dia melihat ada 2 pedang di puncak menara, dia dengan santai berkata, "Pemilik pagoda, lain kali keluarkan kedua pedang ini. Diletakkan di sini sangat memakan ruang." Mileye. Di dalam menara, Lily muncul di depan wanita bergaun hitam. Lily menatap wanita bergaun hitam. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Semuanya adalah milikku, kelak lantai 6, 7, 8 dan 9 juga milikku. Kalau kamu tidak setuju, aku akan. Wanita bergaun hitam itu berkata dengan tanpa ekspresi, "Kenapa? Kamu mau memukulku?" Lily berpikir sejenak, lalu berkata, "Kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Aku sedang berunding denganmu sekarang, berkomunikasi denganmu, kamu bisa diajak bicara, bukan?" Wanita bergaun hitam itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Kamu boleh menanamnya, tapi apakah aku boleh memakannya?" Lily bergegas mengangguk, "Kamu bisa makan apa saja yang kamu mau. Tapi kamu tidak boleh memakan pohonnya. Kalau kamu makan pohonnya itu tidak akan tumbuh lagi." Wanita bergaun hitam itu mengangguk, "Baiklah." Lily mengangguk, "Namaku Lily, siapa namamu?" Wanita bergaun hitam itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayu." Setelah mengatakan itu, wanita itu tiba-tiba melihat ke arah Kadendi yang sedang berbaring tengkurap tidak jauh dari sana. Dia berjalan ke Kadendi, dan Kadendi membuka matanya dengan waspada. Ayu menatap Kadendi dan berkata, "Pemilik pagoda, apakah ini bisa dimakan?" Kadendi. "Mileye sangat tak berdaya, kamu jangan sembarangan." Ayu berkata dengan serius, "Pemilik pagoda, garis keturunannya lumayan. Kalau kamu memakannya, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat." Mileye berkata dengan serius, "Nona Ayu, dia adalah temanku." Ayu mengangkat bahu, "Terserah kamu. Kalau kelak dia bukan lagi temanmu, dan kalau kamu tidak memakannya, maka aku yang akan memakannya." Kadendi yang mendengarnya menjadi sedikit ketakutan. Ayu tidak mengusik Kadendi lagi, dia berjalan ke lantai atas. Lily melayang ke depan Kadendi, dia melirik Kadendi dan sedikit penasaran, "Apakah kamu benar-benar enak? Apakah aku boleh mencicipinya?" Kadendi. Ayu tiba di lantai 5. Pada saat ini, lantai 5 sudah ditanami banyak pohon roh oleh Lily. Ayu berkata dengan santai, "Yang ada di lantai 5 ini sudah pergi atau?" Mileye berkata, "Dibunuh." Ayu sedikit mengernyit, "Orang ini sangat kuat, kamu seharusnya tidak bisa membunuhnya." Mileye berkata, "Bukan aku yang membunuhnya, Master Pedang pemilik pedang yang berada di puncak menara yang melakukannya." Setelah mendengar ini, kelopak mata Ayu melompat, Master Pedang pemilik pedang berada di puncak menara belum mati. Mileye. Ekspresi Ayu kembali normal, "Siapa yang muncul?" Mileye berkata, "Ketiganya muncul semua." Ayu mengerjapkan matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, "Apakah mereka akrab denganmu?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Cukup akrab." Ayu terdiam. Mileye bertanya,
kenapa? Ayu berkata dengan santai, masalah ini tidak sesederhana yang aku pikirkan. Lupakan saja, aku mau beristirahat dulu. Mileye buru-buru berkata, bagaimana cara menggunakan aturan Tao? Ayu berkata, kamu harus membangunkannya terlebih dahulu, memulihkan kesadarannya, kemudian membangun hubungan spiritual kontraktual dengannya. Setelah itu membiarkannya bersatu denganmu, pada saat itu, kamu adalah aturan Tao bumi, selama kamu menginjak tanah, kamu dapat memperoleh kekuatan bumi, lebih hebatnya lagi kamu juga dapat memperoleh kekuatan jalur tanah, sedikit lebih hebat lagi, kamu juga bisa mendapatkan kekuatan spiritual bumi. Pada saat itu, kamu adalah pemilik tanah, pemilik dari bumi, tahukah kamu seberapa hebatnya itu? Singkatnya begitu kamu menghentakkan kaki, dunia akan bergetar. Sekarang kamu hanya menggunakan pedang yang dibentuk olehnya. Singkatnya hanyalah tindakan bodoh, idiot mana yang mengajarimu? Mileye berkata, yang mengajariku adalah master pedang pemilik pedang yang berada di puncak menara. Di dalam menara penjara alam tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Ayu tiba-tiba berkata, apa yang tadi aku katakan? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Mileye bersambung.